Ayo guys, ini saya sekarang lagi di taman guys. Ini udah senja guys dan agak mendung juga. Saturday. Lihat guys, ini asunya guys. Konnichiwa. Omoshiroi ne. Omoshiroi desu. Kawaii. Kiku. Oh. Uhu. Bye bye. Thursday. Oh, Friday. Saturday. Kita cari tempat duduk guys. Itu masih ada orang. Lihat guys, di sini bagus. Oke guys, sekarang saya ngambil posisi di sini. Suasananya itu enak banget, santai. Ada angin spoi-spoi, di belakang saya ada danau, terus pinggiran sananya itu ada lampu-lampu. Ya pokoknya itu bagus banget lah. Di Jepang ini taman itu banyak banget guys. Ini taman di deket dari apartemen saya guys. Cuman naik sepeda itu sekitar 3 menit itu udah nyampe sini. Oke, di video kali ini saya akan membahas teman-teman itu bisa berangkat ke Jepang itu tanpa biaya. Oke, di sini kita akan bahas ya gimana caranya pergi ke Jepang tanpa biaya. Jadi buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang itu tanpa biaya itu nggak usah patah semangat. Pokoknya tetap semangat, kuatkan niat dan tekad kalian, itu pasti kalian bisa berangkat. Oke, mungkin teman-teman itu banyak yang belum tahu LPK ini dan sistemnya itu seperti apa. LPK yang saya maksud adalah LPK Minori. Nah, LPK Minori ini sudah banyak memberangkatkan Jisuse itu dari tahun ke tahun, itu sudah banyak sekali. Dan banyak juga teman-teman saya sudah berangkat dan sekarang sudah pulang ke Indonesia dari LPK Minori ini. Oke, untuk informasi lainnya dan prosedur lengkapnya itu seperti apa, nanti kalian bisa lihat sendiri di websitenya. Nanti di situ lengkap ada gimana cara daftarnya dan sebagainya, alamatnya itu di mana, itu lengkap di websitenya. Nanti link LPK Minori akan saya taruh di deskripsi di bawah guys. Oke, langsung aja kita bahas LPK Minori. Bedanya LPK Minori sama LPK lain adalah kalau misalkan LPK lain atau LPK biasa, itu pertama itu kita daftar dulu, terus mengeluarkan biaya kursus yang kisaran 3 sampai dengan 5 juta, itu tergantung dari LPK-nya. Nah, setelah mengeluarkan biaya kursus, terus ikut kursus pelatihan bahasa, nanti kalau misalnya ada job, baru kita didaftarin untuk ikut interview atau wawancara gitu. Sedangkan untuk yang lewat LPK Minori, pertama kali daftar di LPK Minori itu nanti langsung tes dulu. Jadi daftar terus langsung tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu. Jadi begitu daftar terus ikut seleksi tahap pertama seperti psikotes, matematika, terus fisik, tes interview internal, interview user, medical check up dan lain sebagainya gitu. Jadi di tahap ini kalian tuh tidak mengeluarkan duit sama sekali.
Oke, di sini pada tahap interview user, buat kalian yang belum mengerti bahasa Jepang atau misalkan dari nol itu nggak ngerti sama sekali, itu nggak usah khawatir. Nanti kalau ada interview dari user itu nanti teman-teman itu didampingi sama pihak LPK gitu. Jadi pas interviewnya itu ada yang menerjemahkan apa yang ditanyakan sama user tersebut gitu. Jadi nggak perlu khawatir, pokoknya ikuti aja sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan. Oke, setelah lolos interview atau wawancara, di sini baru teman-teman itu nyiapkan duit 1 juta rupiah untuk medical check up. Nah, nanti di sini ada pertanyaan, kenapa kok kita nyiapin duit 1 juta rupiah buat medical check up? Bukankah itu ditanggung dulu dari LPK Minori? Oke, di sini penjelasannya, kita menyiapkan duit sendiri untuk medical check up karena kita masih di tahap seleksi gitu. Jadi duit yang 1 juta ini nanti kita bayar sendiri ke kliniknya, tentunya didampingi dari pihak LPK Minori ini gitu. Jadi yang ditanggung sama LPK Minori ini nanti kalau misalkan sudah lulus seleksi tahap pertama seperti tes fisik, tes kesehatan, terus tes-tes yang lain sebagainya, itu kalau misalkan udah masuk pelatihan bahasa terus pendidikan, itu untuk paspor, visa dan pengurusan lain-lain itu ditanggung sama pihak LPK Minori gitu. Jadi kalau misalnya sudah lulus seleksi tahap pertama dari awal sampai dengan medical check up, terus tahap berikutnya itu pelatihan bahasa dan pendidikan. Nah, di situ nanti kalian itu sudah tidak mengeluarkan biaya lagi. Jadi cuma nyiapin duit yang 1 juta rupiah itu untuk medical check up sebelum ikut pelatihan bahasa gitu. Nanti kalau udah pelatihan bahasa terus pendidikan, semuanya itu ditanggung mulai dari pengurusan visa, terus paspor, asrama, tempat tinggal, makan, itu semuanya itu ditanggung sama LPK Minori gitu. Mulai dari awal pokoknya itu sampai dengan pemberangkatan ke Jepang, itu teman-teman itu cuman menyiapkan duit 1 juta rupiah untuk medical check up. Oke, jadi kesimpulannya adalah di sini tuh biayanya tuh ditanggung dulu, dibiayai dulu sama LPK Minori. Nanti kalau sudah kerja di Jepang itu baru diganti. Jadi bukan gratis ya, dibiayai dulu, ditanggung dulu sementara sebelum berangkat ke Jepang gitu. Terus pertanyaannya adalah gimana cara membayarnya dan biaya berapa yang harus dibayar ketika sudah nyampe di Jepang gitu. Oke, untuk masalah pembayaran dan berapa biaya yang harus dibayar ketika sudah bekerja di Jepang. Di sini tuh sekalipun kita lewat LPK Minori ini ditanggung dulu dari LPK Minori, tapi cara pembayarannya itu dan biaya yang harus dikeluarkan itu sangat transparan sekali. Jadi total biayanya itu dari awal sampai berangkat ke Jepang itu per tahun 2020 ini totalnya itu 35 juta gitu. Dan itu harus dibayar maksimal 1 tahun setelah kerja di Jepang. Jadi dalam jangka 1 tahun itu duit yang 35 juta itu harus dilunasi gitu. Dan enaknya lagi untuk sistem pembayarannya itu bukan sistem potong gaji, tapi sistemnya itu kita angsur sendiri, kita transfer sendiri ke rekening LPK Minori. Jadi misalnya pas gajian itu ada duit 5 juta, 10 juta, atau 15 juta, itu bisa langsung ditransfer sendiri ke rekening LPK Minori gitu. Pokoknya ada duit berapa langsung ditransfer. Intinya itu maksimal dalam jangka 1 tahun itu duit yang 35 juta itu harus dilunasi gitu.
Jadi itu sistemnya guys, kalau lewat LPK Minori dan sistem pembayarannya itu seperti itu. Menurut saya itu sistemnya tuh enak banget, meringankan sekali buat buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang tanpa mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Itu saya rasa itu udah sangat membantu sekali guys. Jadi buat teman-teman tuh kalau misalkan terkendala masalah biaya, ya teman-teman saya saranin untuk daftar di LPK Minori tersebut gitu. Ya soalnya banyak sekali teman-teman saya juga yang udah berangkat dan pulang ke Indonesia dari LPK Minori ini. Dengan sistem yang transparan, terus biaya yang ya relatif standar lah dibanding dengan LPK lain, sekalipun bayarnya di depan atau bayarnya di setiap proses itu bayar. Ya ada juga LPK yang bayarannya itu 35 juta gitu. Nah di sini tuh selain sistem yang transparan, bayarnya itu 35 juta dan itu dibayar setelah kerja di Jepang. Itu saya rasa sangat membantu sekali untuk mewujudkan mimpi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang tapi terkendala masalah biaya gitu. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat buat teman-teman. Jangan lupa terus berusaha dan berdoa. Jangan lupa minta doa kedua orang tua. Semoga teman-teman bisa cepat berangkat ke Jepang. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. See you next video. Bye bye. Kita pulang guys, sudah malam. Ini jembatannya guys, bagus sekali, lihat tuh. Saya mundur ini guys. Saya jalan mundur, banyak lampu-lampu guys. Ini tempat ini, taman ini biasanya kalau musim panas itu ada pesta kembang api. Biasa di Jepang itu kalau musim panas itu ada pesta kembang api. Tapi karena tahun ini ada corona, jadi tidak ada pesta kembang api guys di semua daerah. Ini dia motor saya guys. Let's go. Aus guys, kita beli minum dulu guys. Kita ambil lemon. Guys, kita mengayuh sepeda